Shalom, kembali lagi bersama saya di Natalia Pasugi. Di sini kita akan melakukan podcast bersama teman-teman mahasiswa dari YKN Toraja mengenai teologi Kitab Kidung Agung dengan bertemahkan cinta terhadap pasangan sebagai cerminan kasih Allah. Selamat menyaksikan. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl. Halo, selamat datang teman-teman. Halo. Oke, sebelum kita memulai podcast kita kali ini, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Deviana Momba. Saya Sony Banala. Saya Rika Yani Ala. Saya Ikesi Juri Ceporanan. Saya Vincent Tony. Dan saya Malkionita Palingbunga. Kita akan langsung saja memulai podcast kita kali ini yang akan membahas mengenai teologi Kitab Kidung Agung dengan tema cinta terhadap pasangan sebagai cerminan kasih Allah. Nah, sebelum lebih dalam membahas mengenai Kitab Kidung Agung, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan tentang apa sih yang teman-teman ketahui tentang Kitab Kidung Agung ini? Mungkin dari penulis atau lain sebagainya. Yang saya ketahui tentang Kitab Kidung Agung ini, yaitu menurut tradisi, Kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Nah, pandangan ini didasarkan pada petunjuk yang mengacu pada Salomo, terutama pada bagian judul. Katalis Salomo secara harafiah yang mengacu pada Salomo, yang dapat menunjukkan posisi Salomo sebagai pengarang Kitab Kidung Agung ini, dan juga bisa berarti untuk Salomo. Keahlian Salomo ini sudah mulai dikenal pada dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Namun hubungan Salomo dengan Kitab Kidung Agung ini tidak begitu jelas. Kemudian menurut beberapa teolog, waktu penulisan Kitab Kidung Agung ini tergolong dalam post-eksilik, dikarenakan penggunaan bahasa Aram dalam Kitab Kidung Agung ini dipengaruhi oleh bahasa Persia dan juga bahasa Yunani kira-kira pada tahun 300 sebelum Masehi. Saudari Rika telah menjelaskan mengenai Kitab Kidung Agung. Nah, dapat kita pahami bahwa di sini Kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo dan diperkirakan kitab ini ditulis sekitar 300 sebelum Masehi. Nah, mungkin masih ada tambahan dari teman-teman yang ingin menambahkan mengenai Kitab Kidung Agung ini. Saya persilahkan. Ya, saya akan menambahkan dari penjelasan saudari tadi. Sebenarnya Kitab Kidung Agung ini bukanlah tulisan hikmat. Karena yang menonjol dalam Kitab Kidung Agung ini adalah puisi cinta, bukan hanya pengajaran atau perdebatan. Kebanyakan di Kitab Kidung Agung ini berisi percakapan antara dua kekasih. Dapat kita lihat dalam Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 9, dalam pasal 4 ayat 1, dalam pasal 6 ayat 2, dan lain-lain.
Di dalam kitab Kidung Agung ini juga terdapat beberapa bentuk puisi cinta. Yang pertama, Kidung Penggambaran. Di dalam bentuk kuno seperti tulisan Babel dan juga Arab modern, masing-masing kekasih menggambarkan keindahan pasangannya dalam bahasa yang bersifat kiasan. Nah, gambaran ini menyapa pasangan masing-masing sembari mereka bergiliran mengagumi keindahan pasangannya. Yang kedua yaitu penggambaran diri. Hanya gadis yang menggunakan bentuk ini dan biasanya digunakan untuk menyangkal dengan sopan kecantikan yang dinyatakan atau yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu Kidung Kekaguman. Sedikit berbeda dengan Kidung Penggambaran karena yang menjadi fokus perhatian di sini ialah pakaian atau barang hiasan yang dipakai oleh kekasih. Dan yang keempat yaitu Kidung Kerinduan, di mana bentuk ini memperlihatkan keinginan yang kuat dari kedua kekasih, terutama pada waktu mereka akan berpisah. Dan yang terakhir yaitu kisah-kisah pencarian. Dalam bentuk ini digambarkan lewat kisah seorang gadis yang mencari kekasihnya dengan semangat. Kisah ini memperlihatkan kegigihannya untuk mengungkapkan keinginan dan mengambil inisiatif dalam cinta. Mungkin itu saja dari saya. Kita telah mendengarkan beberapa informasi tentang kitab Kidung Agung, di mana dalam kitab Kidung Agung ini ternyata isinya itu bukan tentang hikmat, melainkan yang lebih menonjol di dalam kitab Kidung Agung ini yaitu puisi cinta. Nah, di dalam puisi cinta ini ada 5 unsur yang telah dijelaskan oleh saudari tadi. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan kira-kira apa yang dimaksud teologi cinta dalam kitab Kidung Agung ini. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang bisa menjelaskan mengenai cinta terhadap pasangan dalam kitab Kidung Agung, di mana cinta merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di mana manusia butuh untuk saling mencintai dan dicintai. Menurut Stanbell, cinta adalah sebuah hubungan yang intim kepada pasangan, saling berbagi kasih sayang, dan memiliki ketertarikan fisik terhadap orang. Komponen cinta terdiri atas 3, yaitu keintiman, gairah, dan kenikmatan yang dikenal dengan teori cinta segitiga. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari saudari Devi. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan penjelasan dari kitab Kidung Agung ini. Saya persilahkan. Ya baik, saya akan menambahkan penjelasan sedikit dari saudara Devi, di mana dari seluruh kitab di dalam Perjanjian Lama, Kidung Agung merupakan kitab yang paling kritis, baik dari bentuk kitab maupun isi dan gaya bahasanya. Ya, bahan dalam kitab ini tidak dapat dicerna dengan begitu mudah oleh karena gaya imajinasi di dalamnya yang begitu tinggi. Ya, apa yang dibahasakan dalam kitab ini pada dasarnya bukanlah suatu cerita pengalaman, melainkan upaya dengan memakai bahasa puitis untuk membangkitkan emosi atau penghayatan yang dapat mengundang reaksi pembaca tentang soal yang disajikan. Kemudian kitab Kidung Agung ini sulit untuk didekati hanya dengan nalar, karena yang dibahasakan di sini adalah sesuatu yang melebihi jangkauan nalar. Ada hal yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hal tertentu tidak cukup menjelaskan dengan kata-kata.
ketika sepasang anak muda menghayati indahnya cinta di antara mereka, ya kata-kata yang dipakai menjelaskannya terasa tidak cukup. Oleh karena itu, jalan yang dipilih adalah bahasa gambaran yang tetap terbatas juga karena itulah kenyataan dari cinta itu sendiri. Saya akan menambahkan beberapa gambaran cinta di dalam kitab Kidung Agung. Yang pertama itu kekuatan cinta seperti nyala api Tuhan yang terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6-7. Saya akan bacakan. Di sini mengatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Yang kedua itu gambaran cinta dalam kitab Kidung Agung, yaitu cinta yang suci, yang murni, dan tak dapat dipaksakan. Yang terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 4, firman Tuhan, kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Kemudian gambaran cinta yang ketiga yaitu cinta yang tidak dapat diperjualbelikan baik dengan barang, dengan jabatan, maupun status sosial yang terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 7b berbunyi, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita telah mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman mengenai teologi cinta dalam kitab Kidung Agung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teologi cinta terhadap pasangan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskannya. Untuk itu saya persilahkan. Teologi cinta kepada pasangan secara khusus di dalam kitab Kidung Agung pasal 6 sampai pasal 7 yang memperlihatkan bagaimana mempelai laki-laki memuji keindahan tubuh kekasihnya. Seperti dalam pasal 6 ayat 4 sampai 13, di situ memperlihatkan mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan lewat kata bahwa bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik kelekungmu. Nah, menurut Wems, dua orang yang saling mencintai, baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, mereka menggambarkan cinta dan mimpi mereka menjadi satu sama lain di dalam bentuk puitis. Nah, di dalam kitab Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 9, kekasih laki-laki menggambarkan cinta dan mimpi mereka antara satu sama lain dalam fantasi sentuhan. Nah, kemudian Kidung Agung juga memperlihatkan bahwa hasrat antara dua orang yang sedang jatuh cinta merupakan karunia Allah antara pasangan satu sama lain. Nah, karena itu cinta harus dinyatakan kepada pasangan masing-masing, sebagaimana Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada seluruh umat-Nya. Nah, kitab ini juga memperlihatkan bahwa kehidupan manusia tentang hubungan cinta, tetapi semua itu tidak pernah bisa dipisahkan dari ciptaan Tuhan yang indah. Oleh karena itu, kita harus mencintai pasangan dengan tulus dan setia, karena itu merupakan bagian dari kehidupan di dalam kasih Allah yang penuh rahmat. Ya, itu dari saya. Oke, kita telah mendengarkan mengenai penjelasan tentang cinta terhadap pasangan. Namun kita belum mendengarkan bagaimana sebenarnya cinta terhadap pasangan sebagai cerminan kasih Allah. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan. Saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin menjelaskan. Jadi,
dalam kitab Kidung Agung ini mau memberikan pemahaman bahwa mewujudkan cinta kepada pasangan merupakan cara manusia memperlihatkan bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan manusia, sehingga dari kitab Kidung Agung kita diajak untuk tidak merasa takut merayakan keintiman seksual maupun kesenangan seksual. Karena di dalam pandangan Yahudi, dua hal ini memiliki kaitan yang erat dengan Allah. Kehidupan cinta kasih dan pernikahan suami istri sebetulnya menunjukkan kepada pernikahan Kristus dengan jemaatnya. Sehingga yang sedang dihayati adalah hubungan cinta Kristus dengan jemaatnya. Meskipun istilah yang digunakan di dalam kitab Kidung Agung memang gambaran seksual, tetapi penafsirannya bukanlah penafsiran yang vulgar. Meskipun beberapa orang terkadang menafsirkan secara harfiah, tetapi hal ini tidak pernah lepas dari sikap ibadah kepada Tuhan. Dan kalau manusia benar-benar mengerti kesenangan yang adalah gaib di dalam dunia ini, maka hal itu tidak pernah bisa dipisahkan dari ibadah. Mungkin itu dari saya. Ya, kita telah mendengarkan mengenai teologi Kidung Agung dari penjelasan teman-teman yang membahas secara khusus tentang cinta terhadap pasangan sebagai cerminan kasih Kristus. Dari penjelasan teman-teman tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kitab Kidung Agung menggambarkan cinta antara sepasang kekasih sebagai cerminan kasih Allah yang indah, murni, dan penuh hasrat. Meskipun berisi puisi cinta yang kuat dalam ungkapan dan kaya akan makna simbolis, kitab ini tidak sekedar membahas cinta fisik, melainkan mengangkat cinta sebagai karunia Allah yang suci dan tak ternilai. Nah, cinta dalam Kidung Agung digambarkan melalui berbagai bentuk puisi, yaitu kerinduan, kekaguman, penggambaran diri, hingga kisah pencarian yang menunjukkan ke dalam relasi emosional dan spiritualitas antara pasangan. Nah, cinta suami istri dalam kitab ini menjadi simbol relasi antara Kristus dan jemaatnya, menegaskan bahwa keintiman dalam hubungan manusiawi merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian, mencintai pasangan dengan tulus, setia, dan penuh keintiman adalah wujud nyata dari hidup dalam kasih Allah. Nah, mungkin sampai di sini podcast kita pada saat ini. Terima kasih untuk waktu dari teman-teman sudah bersedia hadir di sini untuk menjelaskan mengenai teologi dalam kitab Kidung Agung. Ya. Demikian video podcast dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Shalom.